Shalom, selamat pagi saudara semua. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu sampai Imamat 7. Imamat 7 ayat 1 sampai 38. Dipersilahkan. Imamat pasal yang ke-7. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah. Dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, itulah bagian maha kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit bakar korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun, semuanya dapat bagian. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan, dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga, haruslah dibakar habis dengan api. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu. Tapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan apabila seseorang kena kepada suatu yang najis, yakni pada kenajisan berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu domba dan ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakannya itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga, janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun,
nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Tuhan berfirman kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel, dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentapisan, dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Ya, terima kasih. Di Imamat pasal 7 ini kita akan belajar beberapa peraturan tentang korban penebus salah, kemudian juga ada korban keselamatan, kemudian juga adanya larangan tentang tidak boleh memakan lemak dan darah, dan juga beberapa hal yang menunjuk bagian bagi imam yang mempersembahkan korban pendamaian ini. Nah, Bapak Ibu, di ayat 1-10 itu kita bisa melihat di sini ada penjelasan yang lebih rinci tentang korban penebus salah. Jadi korban penebus salah ini kita sudah baca di Imamat pasal 5 di ayat 15 sebelumnya, di mana di situ dikatakan bahwa orang yang berubah setia harus mempersembahkan seekor domba jantan yang tidak bercela. Orang yang berbuat dosa karena melakukan hal yang dilarang Tuhan harus membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela, untuk kemudian imam tersebut mengadakan pendamaian sehingga orang tersebut bisa menerima pengampunan. Nah, di pasal 7 ini memerinci tentang korban penebus salah ini dan juga menyebutkan beberapa hak bagi imam Harun dan anak-anaknya. Dikatakan di ayat 1, di sini adalah korban penebus salah ini adalah korban Maha Kudus, dan di sini diberikan suatu penjelasan lebih gitu ya. Jadi pertama tentang lokasinya. Jadi lokasi untuk korban penebus salah ini, yaitu domba jantan, itu harus disembelih di tempat di mana orang menyembelih korban bakaran. Jadi tidak di sembarang tempat. Kemudian juga darahnya harus disiramkan pada mezbah di sekelilingnya. Dan tentang yang dipersembahkan di sini, segala lemak, dikatakan segala lemak harus dipersembahkan, baik yang ada di lemak di ekor, kemudian baik lemak yang menutupi isi perut, dan lemak juga harus dipisahkan dari buah pinggang dan umbai hati. Jadi semua lemak dalam hewan korban bakaran ini, korban penebus salah ini harus dipersembahkan buat Tuhan. Kita tahu bahwa lemak ini adalah salah satu bagian terbaik ya dari hewan korban. Jadi yang terbaik ini yang diberikan pada Tuhan, harus diberikan kepada Tuhan. Kemudian juga di sini menunjuk tugas imam. Jadi imam yang bertugas itu harus membakar semua itu di atas
misbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian setiap laki-laki di antara para imam itu harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Ini ketetapan bagi para imam. Kemudian juga disebutkan bahwa seperti kurban penghapus dosa, imam yang mengadakan pendamaian dengan kurban itu berhak atas kurban itu, termasuk berhak atas kulit korban bakaran tersebut. Disebutkan juga di sini hak para imam ini, yaitu bahwa korban bakaran yang roti disebutkan bagaimana, kemudian juga untuk korban tiap-tiap korban saja yang diolah dengan minyak atau yang kering itu bagian dari anak-anak Harun. Jadi di sini dijelaskan dengan rinci sekali bagaimana aturan korban penebus salah ini dan juga hak bagi imam yang melakukannya. Kemudian di ayat 11 sampai 21 di sini disampaikan tentang korban keselamatan, di mana di sini ada dua jenis ya korban keselamatan. Yang pertama adalah korban keselamatan untuk memberi syukur. Kalau korban keselamatan untuk memberi syukur ini kita melihat ada roti yang menyertainya, kemudian juga di situ ada daging. Korban syukur ini harus dimakan pada hari dipersembahkan. Jadi tidak boleh ada sisa sampai pagi. Tidak boleh hari berikutnya ada sisa. Kalau ada harus dibakar sampai habis. Nah, ini berbeda dengan korban sembelihan yang merupakan korban nazar atau korban sukarela. Nah, kalau di daging korban nazar atau korban sukarela ini harus dimakan, tetapi sisanya kalau ada bisa dimakan keesokan harinya. Tetapi jika ada yang tersisa di hari ketiga, itu harus dibakar sampai habis, karena ini suatu kejijikan bagi Tuhan. Nah, ini nampaknya kalau korban syukur ini lebih tinggi ya, secara nilainya lebih tinggi dibanding korban nazar ataupun korban sukarela. Nah, kenapa sisa harus dibakar? Di sini kita bisa lihat bahwa cara membuang daging yang tidak baik itu adalah dibakar ya, supaya tidak menimbulkan sakit penyakit gitu. Jadi di sini juga kenapa korban nazar ini tidak boleh lebih dari 2 hari, ini juga nampaknya berkaitan dengan kondisi daging sudah beberapa hari akan tidak baik. Kita tahu untuk terutama ibu-ibu ya, kalau daging sudah tidak baik itu akan tidak sehat untuk dimakan, jadi harus dibakar sampai habis. Kemudian disebutkan juga bahwa daging korban keselamatan ini bisa atau boleh dimakan oleh orang tetapi yang tahir, dan tidak boleh dimakan oleh orang yang najis. Jika orang najis nekat memakan daging ini, daging korban keselamatan ini, maka hukumannya adalah dia harus dilenyapkan. Kita bisa melihat di sini betapa aturan Tuhan ini harus ditegakkan. Tuhan ingin benar-benar umatnya menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa, sehingga hukumannya sangat berat ya kalau itu dilanggar. Nah, di ayat berikutnya, ayat 22 sampai 27 di sini kita bisa melihat larangan Tuhan tentang memakan lemak dan darah. Dikatakan di sini Tuhan melalui Musa melarang bahwa umat Israel tidak boleh memakan lemak bangkai dan lemak binatang yang mati tidak boleh dimakan, meskipun itu boleh dipakai untuk keperluan yang lain. Nah, kalau kita melihat di ayat 25 dan di ayat 25 ya, kita melihat bahwa larangan memakan lemak ini nampaknya hanya berlaku untuk lemak hewan yang dipergunakan sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Sedangkan lemak hewan lain yang tidak dipakai untuk persembahan bagi Tuhan itu boleh dimakan. Jadi lemak di sini kembali adalah bagian yang terbaik dari korban persembahan, ini harus diberikan kepada Tuhan. Dan bila ini dilanggar, maka orang yang melanggar juga hukumannya sangat berat ya Bapak Ibu. Dia harus dilenyapkan dari bangsa itu. Kemudian larangan berikutnya adalah
tidak boleh memakan darah apapun. Juga ini hal yang sangat ditekankan Tuhan. Siapapun yang melanggarnya, hukumannya adalah orang itu harus dilenyapkan. Nah, berbeda dengan lemak. Kalau untuk larangan makan darah ini nampaknya darah apapun, ya. Disebutkan di ayat 26 dan 27 disebutkan darah apapun, ya. Sehingga di sini darah baik hewan yang dipersembahkan maupun hewan yang tidak dipersembahkan tidak boleh dimakan oleh bangsa Israel. Ya, mengapa? Beberapa kali kita sudah membaca, melihat, mendengar bahwa darah tidak boleh dimakan karena di Ulangan 12 yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, Ulangan 12 ayat 23, di situ dikatakan di dalam darah ada nyawa. Jadi makan darah bisa diartikan bahwa itu tidak menghargai hidup, tidak menghargai nyawa. Nah, juga di dalam Kejadian 9 ayat 4 kita juga bisa membaca bahwa darah itu identik dengan nyawa. Saat Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh, itu dikatakan bahwa hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi darah identik dengan nyawa, sehingga Tuhan tidak melarang untuk tidak memakannya. Nah, juga kita juga melihat kalau kita baca di Perjanjian Baru bahwa darah binatang yang dikorbankan di mezbah persembahan itu adalah tipe yang melambangkan pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai antitipenya di Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu, kita di sini bisa sampai Imamat 7 ayat 27 ini kita bisa melihat berbagai banyak aturan ya tentang korban persembahan yang rumit gitu, yang detail sekali itu. Jadi bersyukur kita di Perjanjian Baru bahwa dengan pengorbanan Yesus sebagai penebus untuk dosa-dosa kita, orang yang percaya kepadanya tidak perlu melakukan ritual persembahan yang begitu rumit seperti dalam Perjanjian Lama. Tetapi meski begitu, kita bisa melihat bahwa peraturan-peraturan yang detail dalam Perjanjian Lama ini, dalam yang diterapkan bagi orang Israel ini, banyak peraturan dalam mempersembahkan banyak berbagai macam korban persembahan. Di sini kita melihat bahwa orang Israel harus memberikan yang terbaik buat Tuhan, bahwa kita tetap harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kemudian kita juga melihat di bagian berikutnya ayat 28 sampai 38, di situ disebutkan bagian imam, ya, bagian untuk imam dari segala korban keselamatan. Disebutkan di situ bahwa orang yang mempersembahkan korban keselamatan itu harus membawanya sendiri ke hadapan Tuhan. Ya, kita melihat bahwa korban persembahan, korban keselamatan ini bukan sesuatu yang sembarangan begitu, sehingga orang yang melakukannya, yang mempersembahkannya, dia harus membawa sendiri ke hadapan Tuhan sebagai bentuk kesungguhan dari si penyembah ini dan juga untuk menghormati persembahan yang diberikan kepada Tuhan ini. Nah, kemudian kita melihat bahwa aturannya berikutnya setelah lemaknya dibakar, maka di situ disebutkan bagian dada yang sudah diunjukkan bagi Tuhan itu adalah bagian Harun dan juga anak-anaknya. Kemudian juga disebutkan bahwa paha kanan itu diserahkan kepada anak Harun yang melakukan persembahan pendamaian. Kemudian Tuhan menyampaikan, berfirman kepada Musa bahwa semua itu adalah ketetapan dari Tuhan atas Harun sebagai pemegang jabatan imam dan juga anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dengan jelas di sini bahwa Harun dan anak-anaknya sebagai pemegang jabatan imam itu harus mengetahui juga apa yang menjadi bagian mereka, apa yang bukan menjadi bagian mereka, sehingga mereka bisa menjalankan tugas keimamannya dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak bisa semena-mena, karena dengan jabatan dia bisa minta semuanya buat dia, apapun buat dia dan keluarganya bisa terjadi. Tetapi dengan aturan-aturan ini, maka Harun dan anak-anaknya tahu bahwa
bagian dia adalah ini dan ini adalah bukan bagian dia, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan benar dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat amanat teks dari Imamat 7 ini. Yang pertama adalah Tuhan menghendaki umatnya hidup taat di hadapannya. Kemudian juga yang kedua, Tuhan menghendaki pelayannya tidak menyalahgunakan jabatan atau kewenangannya. Dan untuk aplikasinya, ya, apakah saya dan saudara sudah hidup taat di dalam Tuhan Yesus? Kemudian juga yang kedua, kita harus mengevaluasi diri, apakah saya dan saudara dalam menjalankan tugas kita di pelayanan, di pekerjaan, kemudian juga di rumah, di studi, apakah kita sudah menjalankan tugas kita sesuai dengan kewenangan kita, kewenangan saya dan saudara. Kita tidak melakukan hal yang di luar kewenangan saya dan saudara, sehingga kita bisa menjalankan semua tugas dan pelayanan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Kita sambut dengan satu lagu, Ku bawa kepadamu Tuhan persembahanku ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ingin berpegang menerima korban syukurku melalui pujian. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh, ku bawa kepadamu Tuhan, bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku inginkan Kau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapanmu. Yesusku, terimalah korban syukur
kasih Yesus. Syukur, glory, haleluya. Tuhan, terima kasih pagi ini kami terus diingatkan supaya kami hidup dalam ketaatan, aturan-aturan yang Tuhan berikan, supaya kami taati secara total, secara absolut, dan biarlah kami juga memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan tidak makan darah maupun lemak yang buat persembahan, supaya kami taat ingat untuk apa yang Tuhan berikan untuk kami lakukan. Hari ini Tuhan berkati semuanya dengan berlimpah-limpah, supaya semua menjadi berkat bagi banyak orang dalam keluarga, profesi pekerjaan, studi, pelayanan, setiap langkah hidupnya menjadi saksi Yesus Kristus, dan Tuhan juga melindungi supaya kami tetap sehat tanpa kesakitan, melangkah memuliakan Tuhan tanpa dosa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.